Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Mas Syakir, Mas Reza, kemudian para jamaah hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi taman surga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'au." Kalau kalian berjalan kemudian melewati taman surga, masuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terkejut, kaget. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan taman surga ya Rasul? Bukankah ini kehidupan dunia? Kemudian Rasul menjawab, majalisuz zikri, yang aku maksudkan dengan taman surga adalah majelis zikir. Memangnya ini zikir? Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, az-zikru yatanawalus shalah wa qiraatil Qur'an wa tilawatil hadis wa ta'limuddin wa kalimah at-thayyibah wa du'a. Zikir itu ada 6. Yang pertama, jamaah yang melaksanakan sholat. Alhamdulillah sholaina, kita sudah sholat. Yang kedua, tilawatul hadis, sebentar lagi akan kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalimah-kalimah thayyibah, alhamdulillah sudah masing-masing kita baca. Kemudian yang berikutnya ta'limuddin, pengajaran keagamaan atau ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu umum yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, sudah kita sama-sama berdoa. Hadirin rahimakumullah, pertama kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nikmat banyak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalian berterima kasih, bersyukur, akan aku tambah. Kalau kalian ingkar maka azabku sangat pedih. Salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh kita dalam beribadah, contoh kita dalam berjual beli, contoh kita dalam memberikan pengajaran pembelajaran kepada anak-anak kita dan orang lain, dan semua contoh baik amalan lahir maupun amalan batin. Mudah-mudahan kita yang berada di taman surga, sebagaimana sabda Rasul tadi, apabila kalian memasuki taman surga, bersenang-senanglah, santai-santailah, tenang-tenanglah, dan insya Allah yang berada di taman surga ini nantinya akan menjadi ahli surga, insya Allah. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau seandainya ada yang terburu-buru dikejar pekerjaan dan lain sebagainya, dipersilahkan untuk undur diri. Nah ini, karena ini tidak hanya 7 menit Pak. Perjalanan kami agak jauh, kalau di sini 7 menit sayang juga sih sebetulnya, makanya kita sampaikan Pak, yang ada tuntutan silahkan. Nah ini, hadirin rahimakumullah, akan kita bahas sain dalam Al-Quran. Namun sebelumnya kami sampaikan keutamaan sholat subuh dulu. Sain dalam Al-Quran, memangnya Al-Quran ada sain banyak, bahkan lebih banyak dibanding ayat-ayat kematian. Ayat kematian sedikit, ayat puasa sedikit, ayat zakat sedikit. Kalau fenomena jagat raya, astronomi, geologi dan lain sebagainya amatlah banyak. Bahkan dalam surat Yasin itu kebanyakan adalah fenomena alam. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Yang Yasinan pasti hafal. Nah, cuman kenapa ilmunya tidak masuk? Karena baca Yasin, satu, saat kematian tidak pernah dibahas. Baca Yasin untuk ngusir hantu. Nah, baca Yasin pindah rumah baru. Baca Yasin saat ditimpa musibah. Kalau nggak ditimpa musibah, yang dibaca bukan Yasin. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita bertahap mendekati Al-Quran dan nantinya menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan kita bahas dalam sain dalam Al-Quran yang baru. Kita bacakan ayatnya tadi. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat subuh ini pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shallal bardaini dakhalal jannah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Imam Bukhari lahir tahun 196 Hijriah, Imam Muslim lahir tahun 202 Hijriah, Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijriah. Jadi jangan sampai pernah ada yang bertanya, kok imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali nggak pakai Sahih Bukhari? Ini pertanyaan yang mengada-ada sebetulnya. Kenapa imam-imam fikih, imam-imam madhab tidak menggunakan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Karena sebetulnya imam madhab jauh lebih dulu zamannya dibanding Imam Bukhari. Kalau Imam Syafi'i pakai hadis Bukhari berarti ya mustahil, Pak. Imam Syafi'i hampir meninggal, Imam Bukhari belum lahir. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150. Imam Bukhari lahir tahun 196 Hijriah. Masa dipaksa mengikuti hadis Bukhari? Yang benar adalah Imam Bukhari, Imam Muslim itu malah mengikuti imam-imam madhab. Imam Bukhari itu pengikut Imam Syafi'i secara madhab. Jadi Imam Bukhari kalau sholat subuh Pak pakai kunut. Itu Imam Bukhari. Imam Muslim kalau salat subuh pakai kunut. Imam Nawawi juga demikian. Mengapa? Karena mereka adalah pengikut madhab Syafi'i. Apalagi Ibnu Katsir yang tafsirnya sangat terkenal. Siapa namanya? Ibnu Katsir Ismail. Ini ya. Kemudian nama bapaknya adalah Umar Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Lahir tahun 701 Hijriyah. Hadirin rahimakumullah, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu dingin? Ya Pak Heri ya, di sini kelihatan ya. Siapa yang salat pada dua waktu dingin, dakhalal jannah ya, dakhalal jannah. Siapa yang salat pada dua waktu dingin masuk surga. Sabda Rasul. Waktu dingin ini kapan? Kalau di Saudi dingin ini ya subuh dan asar. Subuh dan asar, atau dua waktu yang manusia lalai dikarenakan suasana. Asar sepak bola. Nah, ini. Subuh narik selimut. Kata Royhan dulu tahun 97. Mata yang melek dipejam lagi, kan gitu ya. Tabuh berbunyi, gemparkan alam sunyi. Pernah dengar Pak? Baru atau ya? Ada yang baru dengar, nanti cari di YouTube Royhan, peristiwa subuh. Mata yang melek dipejam lagi, hatinya penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Alhamdulillah kita melek dan berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pengen masuk surga, salatlah subuh dan asar. Yang kedua, lan yali jannar ahad shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang salat sebelum terbit, sebelum terbenam masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abi Zuhair Umarah ibnu Ru'aibah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian man shallas subha, siapa yang salat subuh fi dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah, bukan BPJS, bukan Jiwasraya, bukan Bumi Putra, bukan ini dan ini, tapi yang menjamin kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijamin apa? Kehormatannya dijamin, keamanannya dijamin, darahnya dijamin. Jadi siapa yang berani melanggar jaminan Allah? Ada orang sudah sholat subuh dicaci maki kehormatannya. Yang mencaci itulah yang akan tercaci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, ini agak panjang, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fikum fi sholatis subhi wa sholatil asri thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullahu rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Sesungguhnya Allah bukan hanya punya 10 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya, bukan hanya itu Pak. Ada malaikat yang ke-11, siapa? Malaikat yang sekarang bersalawat untuk kita. Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits.
Ada sekelompok malaikat yang tugasnya bersolawat untuk orang yang duduk di masjid setelah sholat. Nah, ini keutamaan lain lagi, Pak. Ada malaikat khusus yang tugasnya memberikan salawat kepada orang-orang yang duduk di masjid setelah sholat. Apa salawatnya? Allahumma gfirlahu ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Allahumma arhamhu ya Allah, sayangi dia. Yang mendoakan kita bukan kiai, bukan ustadz, bukan manusia, bukan dosen, bukan guru, tapi yang mendoakan kita malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering-sering didoakan malaikat, niscaya betah di dalam masjid. Kalau kita sering-sering didoakan oleh malaikat, lapang dada kita melaksanakan seluruh ajaran Islam. Kalau kita sering-sering didoakan malaikat, mudah ringan beribadah di dalam rumah kita, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, kapan salawat malaikat itu dibacakan, dilantunkan untuk kita? Selama kita duduk di masjid. Kapan waktunya? Setelah salat. Syaratnya apa? Tidak batal. Kalau batal wudhu masuk masjid, disolawati lagi oleh malaikat. Sahih hadisnya apa? Hadirin rahimakumullah, silih berganti malaikat siang, malaikat malam. Ini bukan lagi malaikat yang bersolawat untuk kita, tapi malaikat lain, kelompok berikutnya, malaikat siang, bertugas menjaga manusia dari subuh sampai asar, dan berikutnya malaikat malam bertugas menjaga kita dari asar sampai subuh. Waktu subuh seperti ini, malaikat malam naik ke langit setelah menunggu kedatangan malaikat siang. Malaikat malam naik ke atas, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikat malamku, apa yang dilakukan hamba-hambaku ketika engkau tinggalkan? Ini Pak, mereka di masjid datangnya, kumpulnya di masjid, setelah terima jabatan di masjid. Ketika diserahkan jabatan itu kepada malaikat siang, malaikat malam naik ke atas, ditanya langsung oleh Allah, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan? Jawabannya nggak ditambah, nggak dikurang, Pak. Kami tinggalkan mereka, mereka sholat ya Allah. Kami datangi mereka, mereka sholat ya Allah di waktu asar, sehingga orang yang sholat subuh dan asar berjamaah dihitung sholat 24 jam. Merugilah orang-orang yang tidak sholat subuh berjamaah, tidak dilaporkan oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, langsung saya tambah dua lagi, ini babnya beda, bab sholat isya. Asqalus sholah alal munafikin sholatul isya'i was subhi, sholat terberat yang dilakukan para munafik subuh dan isya. Ini Pak, hati-hati, terberat. Bukan tidak sholat, sholat namun berat. Ketika berdirinya malas, itulah orang-orang munafik. Tapi masih datang ke masjid, tapi berat hati. Bagaimana kalau nggak sholat? Bukan bab ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, basyiru al-masyaina fi dzulmatin minal laili bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabarkan dengan pemberitaan gembira, berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang di gelap malam melangkahkan kakinya ke masjid. Kapan gelap malam, Pak? Subuh. Kapan yang lainnya? Isya. Siapa yang di waktu isya dan subuh kakinya melangkah ke masjid, maka janji Allah apa? Bin nurit tam yaumal qiyamah, Allah akan memberikan cahaya sempurna pada hari kiamat. Manusia gelap, manusia tidak melihat jalan, manusia terkena ranjau, dia membawa senter terang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka-mereka yang di waktu subuh dan isya berangkat ke masjid. Ini sedikit tentang fadilah sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, kita masuk materi kita yang sebenarnya. Nah, ini sain dalam Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, walaupun Al-Quran bukan hanya kitab yang bermanfaat untuk mengusir setan, bukan hanya itu. Bukan hanya Al-Quran yang dibacakan saat kematian. Untuk apa orang mati dibacakan Quran? Hidupnya tidak pernah baca Quran, Pak. Seumur-umur baca Quran, mati dibacakan Quran. Ini kan kucing-kucingan namanya. Ya, ibarat apa ini namanya? Kipas, atau inilah yang saya pegang ini, Pak. Saya turunkan mati. Kenapa mati? Saya naikkan hidup. Kenapa? Ini ada arusnya, ada arus listrik, ada baterainya. Coba kalau baterainya mati, arusnya mati, walaupun dinaikkan tidak hidup-hidup.
gantian, Pak Ketua Masjid naikkan, nggak hidup, Mas Reza nggak hidup, kemudian Mas Syakir nggak hidup, Bapak semuanya gantian naikkan, nggak hidup. Kenapa? Nggak ada iman, nggak ada arus. Semasjid ini anget mendoakan orang mati, meyasinkan, mentahlilkan, membacakan Al-Quran, dikirimkan pahala bacaannya, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia bukan ahli iman. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, satu orang, Allahumma gfirlahu ya Allah wa'afihi wa'fu anhu, langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iman adalah arus bagi listrik, iman bagi manusia, arus bagi lampu. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menyingkap beberapa sains dalam Al-Quran. Ini kalau seandainya disampaikan di pembelajaran di sekolah-sekolah, insya Allah anak-anak kita semakin cinta dengan Al-Quran, sehingga tidak terucap lagi Quran itu kitabnya anak pesantren, enggak. Quran itu kitabnya P3N, enggak. Quran itu kitabnya madrasah, enggak. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, kebanyakan membahas tentang fenomena jagat raya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, bahtera yang berlayar di lautan membawa manfaat bagi manusia, was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun, silih bergantinya siang dan malam, perputaran angin, turunnya hujan, ini semuanya ilmu alam, Pak. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu di samping berlari, ternyata matahari itu berlari, Pak. Wasyamsu tajri, matahari berlari, kemudian planet-planet yang mengitari matahari pun ikut berlari, alam ini mengembang. Dzalika takdirul azizil alim, itulah takdir Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin mendapatkan bulan, begitu sebaliknya, dan malam tidak akan mendahului siang. Wa kullu fi falakiyas bahun, masing-masing planet itu beredar pada garis edarnya, masing-masing planet itu berenang di garis renangnya, tidak pernah nyambar garis renang orang lain, tidak pernah sabotase tempat orang lain. Merkurius kata Allah, kamu paling dekat dengan matahari, siap ya Allah. Venus kamu nomor 2, bumi kamu paling nyaman sehingga manusia bisa hidup di permukaan bumi. Kemudian Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus, Pluto, masing-masing beredar pada garis edarnya. Bumi satu kali peredaran 360 hari, itulah yang kita sebut dengan 1 tahun. Apakah ini berbicara tentang kematian? Apakah ini berbicara tentang sholat? Apakah ini berbicara tentang puasa? Tidak, Pak. Yang lebih cinta itu sebenarnya anak-anak yang mengambil jurusan ilmu alam sebetulnya. Tapi mengapa anak-anak ilmu alam tidak kenal Allah? Gurunya tidak mengenalkan ini kepada anak-anaknya. Kenapa tidak mengenalkan? Karena memang tidak mau mendatangi majelis Al-Quran, atau tidak ada kesempatan karena sudah disibukkan oleh urusan dunia. Hadirin rahimakumullah, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada, bukankah aku telah menghamparkan bumi untuk kalian, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai paku pasak bumi. Gunung hancur, terbang beterbangan, gunung tercabut, bumi bergoncang, datang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika isi bumi dimuntahkan. Wa qalal insanu malaha, manusia berteriak, eneng apa iki? Nah, ada apa ini? Nah, inna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada mereka.
Ini Pak, wa taron nasa sukara, engkau saksikan manusia pada mabuk padahal mereka tidak mabuk. Ibu-ibu yang hamil keguguran kandungannya, ibu-ibu yang menyusui ditinggalkan anak-anaknya, anak-anak yang baru berusia belasan tahun putih rambutnya. Kenapa? Melihat keguncangan luar biasa. Berbicara kematian? Tidak. Quran Pak ini. Hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wal qamar, bulan, qaddarna, kami tetapkan, kami tentukan, manazila, tempat-tempat dan bentuk-bentuknya. Tanggal 1 kecil membesar, tanggal 13, 14, 15 bulan purnama, hatta adakal urjunil qadim. Kemudian ketika umurnya sudah tua, 21, 22 sampai 30 menjadi kecil melengkung seperti tandan tua. Berbicara kematian? Tidak. Berbicara zakat, apalagi haji, apalagi. Inilah Al-Quran. Jadi sebetulnya anak-anak itu paling cinta dengan Al-Quran kalau mengambil jurusan ilmu alam sebetulnya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Al-Anbiya, para nabi, ayat 30. Apa artinya? Apakah orang-orang yang mengingkari Allah, apakah orang-orang kafir, apakah orang-orang yang mendurhakai Allah itu tidak paham, tidak tahu, tidak melihat bahwasanya langit bumi itu satu kesatuan dulunya Pak. Langit, bumi, planet-planet termasuk 9 yang kita sebutkan tadi itu satu kesatuan. Kemudian fafataknahuma, kami pisahkan di antara mereka, dan bagian-bagian yang terpisah itu tetap tidak meninggalkan pusatnya, yaitu bintang yang paling besar, matahari. Ditemukanlah oleh non-muslim apa namanya? Big Bang. Apa Big Bang itu? Ledakan dahsyat, ledakan besar yang terjadi pada zaman dulu kala. Shadaqallahul azim. Al-Quran telah menyebutkan temuan itu. Surat Al-Anbiya ayat 30. Subhanallah. Berbicara kematian? Tidak Pak, sekali lagi. Tidak berbicara masalah-masalah zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Yunus ayat 61. Pertanyaan: apakah partikel terkecil dalam kehidupan kita Pak? Bu, Pak, Bu? Partikel terkecil dalam kehidupan kita, atom, betul. Tapi Al-Quran ternyata lebih jeli daripada orang-orang yang memiliki ilmu hebat, para ilmuwan. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, tidak lepas, tidak luput, tidak keluar dari pengetahuan Tuhanmu perbuatan yang engkau lakukan di langit maupun perbuatan yang engkau lakukan di bumi, walaupun perbuatan itu hanya sekecil atom, bahkan lebih kecil ataupun lebih besar, semuanya diketahui Allah dan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Luar biasa Pak. Diprotes ayat ini. Siapa yang protes? Mereka yang tidak cinta Al-Quran. Termasuk yang cinta Al-Quran protes. Aneh Al-Quran. Partikel terkecil atom, tapi di surat Yunus ayat 61 dikatakan ada yang lebih kecil dari atom Pak. Wala asghar, ada yang lebih kecil daripada atom. Akhirnya ditemukanlah oleh non-muslim, atom memiliki bagian-bagian partikel, bagian-bagian dari atom tersebut: proton, elektron, neutron. Shadaqallahul azim. Ayat kematian? Tidak. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, naksul oksigen fil irtifa'at. Naksul oksigen fil irtifa'at. Naksun dari kata nakoso, nakis,
kurang oksigen udara untuk bernafas. Fil irtifaat, di tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran mengatakan demikian. Dulu diprotes ayat ini, Pak. Oleh siapa? Oleh kita. Oleh siapa? Apalagi orang yang menentang Al-Quran. Quran ini mengada-ada. Kenapa semakin tinggi semakin berkurang udaranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Al-An'am ayat 125. Nih Pak, luar biasa. Ketika Allah menghendaki hidayah kepada diri seseorang karena dia memang mencari hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Salat, puasa, zakat, lapang dadanya, Pak, untuk melaksanakan Islam ini. Tapi sebaliknya, ketika orang itu mengingkari perintah Allah dan dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah kehendaki dia sesat dan akan Allah jadikan dadanya sempit. Yang tadilah lapang, ini sempit, dadanya sempit, bukan hanya sempit, sesak. Dayyqan, sempit, harajan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah naik ke langit. Nih, kenapa naik ke langit dadanya sempit, sesak? Karena tidak ada udara. Tidak usah jauh-jauh ke langit, ke Gunung Dempo, ke pintu rimba yang ada macan harimau, yang ada rimau. Kita naik mobil, turunnya agak ngebut sampai ke kota pagar alam. Apa yang kita rasakan? Denging kuping kita, sakit, peka. Kawan ngajak ngobrol tidak kedengaran, nging, sakit Pak, seperti berat betul kepala kita. Itu baru masih nempel di bumi, belum keluar dari bumi. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran juga mengatakan ternyata berkembang biaknya tumbuh-tumbuhan bukan hanya biji yang ditanam, monokotil maupun dikotil, bukan hanya perkawinan, bukan hanya setek, bukan hanya okulasi, bukan hanya cangkok, tapi ternyata angin ikut berpartisipasi mengembangbiakkan tumbuh-tumbuhan. Surat apa? Surat Al-Hijr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalnar riha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami jadikan angin itu untuk mengembangbiakkan tumbuh-tumbuhan. Lalang tumbuh di sini, kemudian semakin tinggi dan tinggi, berbunga berbuah dia, diterpa angin 100 meter jatuh, tumbuh di sana. Ada dalam Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Penciptaan manusia setelah Adam dari saripati tanah. Apa maksudnya? Bertemulah laki-laki perempuan orang tua kita. Bapak makan nasi dari beras, ibu juga makan nasi, minum air. Kemudian bertemulah antara ibu dan bapak. Itulah asal penciptaan manusia. Setelah bapak bertemu ibu, akhirnya apa? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kami jadikan sperma benih itu di rahim yang kokoh selama 40 hari berbentuk cairan putih. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian cairan putih itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari yang sama persis dengan tahapan pertama. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian segumpal darah kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Segumpal daging kami jadikan tulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian tulang itu aku bungkus dengan daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami keluarkan dari rahim seperti kita, manusia baru, bisa melihat namun tidak bisa digunakan, punya mulut namun belum bisa berbicara, punya telinga belum bisa digunakan untuk mendengar, tangan dan kaki hanya bisa keroncal-keroncal saja Pak, belum bisa berjalan. Namun perkembangan terus dia
alami, bisa tegak, bisa lari, bisa berjalan. Lebih aneh lagi saat ada lubang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak masihan. Terakhir, mari kita cintai Al-Quran, Pak. Mari kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Utsman bin Affan nangis ketika disebut kuburan. Utsman bin Affan nangis ketika lewat kuburan, bukan malah jingkrak-jingkrak, bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan besar. Kenapa engkau menangis wahai Utsman ketika disebut kuburan? Sebut neraka surga tidak menangis. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama menuju akhirat. Siapa yang mati tidak berhenti. Siapa yang mati tidak berhenti nasibnya. Akan tapi orang mati masuk alam baru yang tidak akan putus. Dan alam baru itu alam pertama, alam barzah. Kemudian kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, hari perhitungan, hari penimbangan, dinambahkan amal-amal, diserahkan kitab, jembatan Shiratal Mustaqim, baru surga ataupun neraka. Berapa dalamnya neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, Pak, terbentur benda keras, cedur. Wahai para sahabatku, suara apa ini? Allah dan Rasul yang tahu. Wahai para sahabatku, ini adalah suara batu yang Allah lemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu dan sekarang sampai dasarnya. Itulah Pak dalamnya neraka. 70 tahun meluncurnya batu, itu dalamnya neraka. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita pada bulan berkah ini, berikan pahala kita pada bulan panen pahala ini. Amin ya rabbal alamin. Kafana bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.